Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak bapak sekalian, khusus kelas 11 TKJ, baik TKJ A, TKJ B, TKJ C. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada minggu pertama kemarin. Sekarang ini kita akan bertemu kembali pada minggu kedua di bulan Januari ini. Pada pembelajaran yang lalu sudah kita bicarakan masalah translasi ataupun perpindahan. Sudah Pak kasih situ contohnya. Bila kalau translasi ini dipindahkan, koordinatnya sekian, sudah dipindahkan jadi sekian. Sudah Pak buat di situ. Itu kamu pahami, kamu catat baik-baik di buku catatan supaya nanti bisa kita lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran berikutnya. Namun sebelum kita bicarakan pokok bahasan kita sekarang hari ini, nanti kalau Pak kasih daftar absen, di absen ditulis absennya, isi masing-masing absen yang tertera di sana. Apa gunanya? Biar Bapak tahu bahwasanya kamu aktif enggak mengikuti pembelajaran Bapak. Kalau aktif, mudah-mudahan kau mendapatkan pengetahuan. Kalau enggak aktif, berarti kau tak mendapat apapun. Pada suasana pandemi ini yang masih berkepanjangan, kata pemerintah protokol kesehatan, ya kita jaga kesehatan. Ya. Apa kata pemerintah melalui protokol kesehatan? Ya kita laksanakan. Bukannya kemauan beberapa orang atau sepihak ini belajar daring, enggak. Bapak juga senangnya belajar jumpa dengan kamu. Tapi tak belum dibolehkan, maka kita belajarnya tetap melalui daring. Anak-anak sekalian, sekarang kan kita bahas masalah refleksi atau pencerminan. Kamu tentu pernah bercermin. Kalau bahasa kampungnya berkaca. Setiap mau pergi ke sekolah yang lalu, masa tatap muka, pasti kamu berhadapan dulu dengan cermin, baru berangkat ke sekolah. Inilah sekarang kita bicarakan bagaimanakah keadaan benda pada pencerminan tersebut. Cermin datar ini, kalau pada pembahasannya pada cermin datar, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Di sini akan Bapak ceritakan, Pak jelaskan sama kamu bahwasanya pencerminan tersebut akan kita cerminkan pada grafik kartesius. Perhatikan Bapak tulis, inilah dia grafik kartesius namanya. Yang ke atas ini mendatar namanya sumbu Y, yang vertikal namanya sumbu Y, yang mendatar nih ke sana namanya sumbu X. Ininya pembahasan kita, pencerminan di grafik kartesius ini. Nah, kalau benda misalnya berada, kita buat aja misalnya diumpamakan dia di sini benda. Kalau katanya dicerminkan terhadap sumbu X, maka bendanya di sini. Rumusannya begini, ya kan rumusannya. Titik A dalam kurung A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen menjadi, ya kan? Kalau ini tadi umpamanya positif, maka ini menjadi positif negatif, berarti A, negatif B. Ya, kalau terhadap sumbu X, maka dia koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka A bayangan akan menjadi A, negatif B. Itu. Yang kedua, misalnya titik B pada koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen menjadi.
Kemana itu Pak? Dicerminkan ke sini. Ini sumbu Y. Ke sini cerminkan dia. Nah, kalau tadi bendanya sini, sekarang sini bendanya. Apa yang negatif? Kalau sana dia X. Kalau X itu A, berarti di sini dia berada pada negatif A, B. Nah, ditimbal balik sekarang nih Pak buat ini. Kalau sengaja saya murahkan dari situ duluan, biar kamu lebih mudah memahaminya. Lagi pencerminan lain Pak ada, dicerminkan terhadap titik pangkal. C dalam kurung A, B dicerminkan terhadap titik pangkal. Ya kan? Titik pangkal X sama dengan 0. Maka C aksen menjadi. Di mana itu? Di sini dia. Misalnya lainlah titik A, B. Kalau dicerminkan terhadap titik pangkal, ke sini dia. Titik pangkal itu. Ya. Kalau ini A, B, maka di sini dia negatif B, negatif A. Negatif B, negatif A. Gitu. Lagi pencerminan lain, banyak pencerminan ini di sini. Misalnya lagi dicerminkan terhadap sumbu X. Ini dia misalnya. Terhadap sumbu X. Ini kita buat. Itu namanya benda dicerminkan terhadap sumbu X. D dalam kurung, ini kita buat aja pada koordinat 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 4. Maka D aksen menjadi. Inilah dia. Kira dulu ini dari garis sumbu X ini kemari berapa dia titiknya? 2. Kesana pun dikira dia 2. Nilai itu letaknya 6. Kenapa? Makanya begitu itu Pak dibuat. Karena samanya jarak benda dari cermin dengan jarak bayangannya. Nah, kalau ini sekarang bendanya berada pada titik 2, dicerminkan terhadap X sama dengan 4, berarti di sini menjadi 4 tambah 2. Ya kan? 4 ditambah 2. Hasilnya menjadi 6,3. Ini dia. Itu. Boleh kalian cari lagi pencerminan lain. Ini sebagai pengantar pembicaraan kita terhadap refleksi. Dicatat. Nanti kita lanjutkan lagi catatannya. Coba-coba oret-oret buku kamu itu, bikin yang kayak bapak ini, baru pindah-pindahkan benda tersebut. Syaratnya apa? Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Itu aja kuncinya. Ya, selain dari pencerminan terhadap sumbu X, boleh terhadap sumbu Y, boleh nanti terhadap sumbu X negatif, boleh terhadap sumbu Y negatif, dan sebagainya. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan hari ini sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi kamu untuk tindak lanjut pembelajaran yang lalu. Silakan dicatat, isi nanti absennya, putar video kamu yang Bapak sampaikan biar kau lebih bisa memahami catatan tersebut dengan adanya penjelasan-penjelasan Bapak. Demikian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.